Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الطلبة والطالبات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya yang mulia untuk sesaat ya kita mempelajari agamanya, yaitu dengan membaca kitab sucinya. Pada malam hari ini kita bahas surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq. Yang pertemuan lalu kita bahas surah An-Nas, yang intinya adalah kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berlindung kepada Allah, untuk berlindung kepada Allah dari syaitan, tipu dayanya, bisikan-bisikannya, baik syaitan jin ataupun syaitan manusia. Lawan godaan tersebut dengan diantaranya meminta perlindungan kepada Allah. Dan juga cara yang lain adalah dengan ilmu, sehingga ketika ada bisikan, ajakan-ajakan, rayuan-rayuan dari iblis, syaitan ya, muncul dalam diri kita untuk melakukan sesuatu yang Allah murkai, kita lawan, kita hadapi dengan ilmu. Ada syaitan dari manusia hendak merayu kita, mengajak kita kepada perkara yang Allah murkai, untuk malas melakukan ketaatan, kita hadapi dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu syar'i, yakni bahwa ini dilarang. Ya, ini dilarang. Yang kita tahu bahwa ini dilarang atau ini diperintah dari mana? Dari ilmu atau dengan ilmu. Maka di antara fadilah dan keutamaan ilmu adalah ilmu itu akan menjaga siapa? Pemiliknya. Ilmu itu akan menjaga pemiliknya. Beda dengan harta. Kalau harta, siapa yang jaga? Pemiliknya yang menjaga harta itu. Kalau ilmu, ilmu itu akan menjaga pemiliknya, akan menjaga orang yang berilmu itu. Di antaranya menjaga dari tipu daya syaitan minal jinnati wan nas. Semoga Allah melindungi kita dari godaan mereka, tipu daya mereka. Amin. Sekarang kita baca surah Al-Falaq. Yang surah Al-Falaq ini berapa ayat? 5 ayat. Semuanya diakhiri dengan apa? Dengan apa? Qalqalah ya. Kalau kita waqaf di akhir-akhir ayat itu ya, semuanya qalqalah, memantul. Kalau kemarin surah An-Nas
semuanya diakhiri dengan sin, yang sebelumnya fathah yang panjang, nas. Ya. Ada an-nas, ada khannas. Adapun surah Al-Falaq adalah dengan qalqalah. Kita baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Diingat ketika mengqalqalahkan huruf qalqalah, ya, itu jangan sampai berlebihan, sehingga di antara kekeliruannya adalah menambahkan hamzah. Falaq, falaq itu ada apanya? Seolah ada hamzah mati di belakang. Ini keliru. Ya, tapi apa? Falaq, falaq, ko saja sampai ko. Ya, bukan falaq ko. Itu ada apanya? Akhirannya hamzah mati, salah. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq, ko, ya, tapi karena berhenti sehingga agak keras. Beda dengan ketika di tengah. Ketika di tengah bacaan maka seperti, ya, hanya seperti lewat. Seperti lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Yang di tengah tadi lam yalid, lid, ya. Taib. Adapun ini qalqalahnya di akhir semuanya. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Kemarin sudah ada syarri. Syarri di surah An-Nas, ya, ri-nya tasydid. Ra-nya tasydid tapi dibaca tipis. Limadza? Li'annaha maksurah, karena ra-nya kasrah. Walaupun tasydid, kalau kasrah jadi tipis. Ya. Min syarri ma khalaq. Ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Waqab, ya, bukan waqab, bukan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, ini ada nun yang harus berdengung, ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Taib. Barakallahu fikum. Baca surah ini dengan
baik dan benar, dan sekarang kita fahami maknanya. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan, aku berlindung dengan Tuhannya, dengan Rabbnya Al-Falaq. Maknanya, qul ya Muhammadu. Katakan, wahai Muhammad. Sekali lagi ini dalil, ya, tentang bahwa Al-Quran itu bukan bikinan, bukan karya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau diperintah, katakan, ya, katakan wahai Muhammad. Siapa yang memerintah? Allah Rabbul Alamin. Katakan wahai Muhammad, a'udzu wa a'tasimu bi rabbil falaq. Aku meminta perlindungan dan meminta penjagaan kepada Rabbnya Al-Falaq. Kepada Rabbnya Al-Falaq. Apa itu falaq? Wa huwa subhu. Wa huwa as-subhu. Apa subuh? Subuh waktu pagi. Subuh. Rabbnya waktu subuh. Al-Falaq yakni waktu subuh. Ada yang mengucapkan, kalau ketemu kalian mengucapkan Assalamualaikum, kalian jawab wa Alaikumussalam warahmatullah. Terus dia mengucapkan Sabahul khair, good morning. Masya Allah. Sabahul khair, selamat sabah, subuh. Ya. Baik, kita berlindung atau Nabi SAW diperintah, dan tentunya kita diperintah untuk meminta perlindungan, penjagaan kepada siapa? Rabbnya Al-Falaq. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meminta perlindungan kepada Allah Rabbnya subuh, bukan kita meminta perlindungan kepada waktu subuh. Seperti sebagian orang, ya, mereka menyembah matahari. Kapan? Ketika matahari terbit atau ketika matahari mau terbenam, nyembah mataharinya. Apa itu namanya? Kekufuran. Kalau nyembah matahari saja kufur. Kalau menyembah Allah plus nyembah matahari namanya apa? Syirik. Tidak boleh. Tapi kita menyembah Allah yang memiliki subuh itu, yang menguasai, yang mengatur waktu subuh itu. Bukan kita sekali lagi berlindung kepada waktu subuh, tapi berlindung kepada Tuhannya waktu subuh. Seperti kemarin, ya, kita takut dengan sesuatu yang kita khawatiri, maka kita nggak boleh meminta perlindungan kepada sesuatu itu, tapi meminta perlindungan kepada Rabbin Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dari apa? Min syarril waswasil khannas. Nah, di sini Allah mengajari kita untuk berlindung kepada Rabbnya waktu subuh, yaitu Allah. Dari apa? Pertama, min syarri ma khalaq. Dari kejelekan apa yang Dia ciptakan. Maknanya min syarri jami'il makhluqati wa adzaha. Dari keburukan semua makhluknya. Ma khalaqa yakni jami' al makhluqat. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan semua makhluk Allah. Wa adzaha, dan juga semua gangguannya atau gangguan-gangguan makhluk tersebut. Kita berlindung kepada Allah. Sekali lagi, tidak boleh kita meminta perlindungan kepada makhluk-makhluk yang kita takuti itu keburukannya, ya. Tapi kita meminta perlindungan kepada Allah
yang telah menciptakan mereka semua. Ini yang pertama. Allah memberikan pengajaran kepada kita, nomor satu kepada Nabi SAW, dan maknanya adalah untuk kita semuanya, agar kita berlindung kepada Allah dari kejelekan semua makhluknya. Apa itu makhluk? Makhluk itu yang diciptakan. Iya, apa yang diciptakan Allah itu apa? Makhluk adalah kuluma siwa Allah, segala sesuatu selain Allah. Ya, segala sesuatu selain Allah. Itu banyak yang memiliki apa? Keburukan, yang ada keburukannya. Seperti apa? Makhluk yang kita berlindung kepada Allah dari keburukannya. Contoh dari syaitan kemarin di surah An-Nas. Apalagi? Apa? Binatang buas. Apalagi? Yang senantiasa bersama kita. Hawa nafsu kita, diri kita. Pernah nggak kalian berlindung kepada Allah dari kejelekan diri kita? Padahal itu bersama kita terus. Ya diri kita, kemana-mana sama kita, bareng kita kemanapun. Nabi kita SAW mengajari kita, wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita, jiwa-jiwa kita ini. Berarti diri kita, jiwa-jiwa kita ini ada apanya anak-anak? Syururnya, ada syarnya, ada keburukannya. Maka apa? Nabi SAW mengajari untuk kita berlindung kepada siapa? Allah, dari keburukan diri kita. Bahkan amal-amal kita, ya, kita berlindung kepada Allah dari itu semuanya. Atau secara umum, ya semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia dan isinya. Kalau kalian pulang, di rumah ada apa anak-anak? HP. HP ada keburukannya enggak? Masya Allah. Berlindunglah anak-anak, waspadalah kalian dari keburukan HP. Ya, rumah tangga banyak yang rusak gara-gara HP. Anak-anak jadi nakal, atau banyak anak nakal gara-gara HP. Orang tua jadi enggak bertanggung jawab, keasikan main HP. Gara-gara HP jadi enggak bertanggung jawab. Bahkan para pekerja keasikan main HP, pekerjaannya jadi kacau balau. Na'udzubillah min HP. Na'udzubillahi min al-jawwal, ya. Al-jawwal, al-hatif, ya, berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah kalau kalian dari kejelekan apa? Kaum laki-laki. Kejelekan kaum wanita. Ada enggak yang suka ngobrol tentang wanita ini? Enggak boleh. Kecuali siapa wanitanya? Khadijah. Bukan Khadijah kelas Aisyah, bukan Aisyah kelas ini dan itu, tapi Khadijah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita semuanya. Kalau kita ngobrol tentang mereka berdua dan istri-istri Nabi yang lainnya, tentu apa yang kita obrolkan? Bagaimana akhlaknya, bagaimana
ibadahnya. Begitu pula yang wanita, yang putri nggak boleh ngobrolkan tentang ikhwan. Oh, ada loh ikhwan anu. Kecuali siapa? Ali misalnya. Bukan Ali kelas anu, tapi Ali ibn Abi Thalib. Umar, bukan Umar kelas anu, tapi Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Abu Bakar sebelum itu semua, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Muhammad kelas. Yang kalian namanya Muhammad banyak banget ini ya, diobrolkan semua oleh yang putri, nggak boleh ya. Tapi kalau mau ngobrol tentang Muhammad, adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silahkan. Kalau enggak, wah bahaya. Ada keburukan-keburukan pada wanita itu, ada keburukan-keburukan pada laki-laki itu. Baik. Kemudian ayat yang berikutnya Allah Ta'ala mengatakan wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan aku juga berlindung kepada Allah dari apa? Wa min syarri ghasiqin, dari kejelekan malam apabila waqaba, apabila dia datang. Yakni wa min syarri lailin syadidi zulmah idza dakhala wa taghalghala. Dari keburukan malam yang sangat gelap. Ya, dari keburukan malam yang sangat gelap apabila dia telah datang, telah masuk waktunya. Yang kalau masuk waktu malam ini anak-anak, seandainya enggak ada cahaya, maka apa? Tangan yang di depan wajah kita saja enggak kelihatan. Pernah? Ya, listriknya padam, terus awan sangat hitam karena mau hujan, nggak ada cahaya sedikit pun. Ya, maka apa? Tangan yang di hadapan kita gini saja nggak kelihatan karena gelapnya. Maka apa? Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan malam yang sangat gelap itu. Wa taghalghala, dan berjalan begitu cepat. Tahu-tahu sudah jam 3, tahu-tahu sudah jam 4, tahu-tahu sudah jam 5, bahkan tahu-tahu sudah jam 6. Ada yang bangun jam 6? Hah? Jangan kesiangan ya. Taib. Berjalan begitu cepat malam itu. Wa ma fihi minasyururi wal mu'dhiyat. Dan juga apa yang ada di dalam malam itu, apa yang ada di malam tersebut dari keburukan-keburukan dan segala hal yang mengganggu. Ya, kita berlindung kepada Allah. Yang diantaranya disebutkan oleh para ulama kita tentang keburukan di malam hari. Ya, diantaranya apa? Binatang-binatang buas keluar di malam hari. Alhamdulillah kalau kita di sini ya sudah jauh dari binatang buas ya. Kemudian apa? Bahkan misalkan ular. Semoga Allah menjaga kita dan keluarga kita serta seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ular siang hari jarang keluar. Ya, malam hari cari mangsa. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan tersebut. Berlindungnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan mayoritas orang takut dengan malam karena di malam hari gelap, sehingga kalau ada yang gerak-gerak dikiranya apa? Hah? Setan. Ya. Kalau takut sama setan, kemarin sudah diajari oleh Allah, sudah kita bahas ya. Kita berlindung kepada Allah
Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Kita berlindung kepada Allah dari syaitan jin dan syaitan manusia. Ya. Kalau muncul rasa takut seperti itu, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukannya. Baik. Berikutnya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Maknanya adalah wa min syarris sahirat allati yanfukhna fima ya'qidna min 'uqadin biqasdis sihri. Dan dari kejelekan tukang-tukang sihir, ya, atau para tukang sihir, yang kalau di sini disebutkan sahirat, wanita-wanita tukang sihir, ya, wanita-wanita tukang sihir secara khusus, walaupun maknanya apa? Ya umum, dari tukang sihir semuanya, ya, dari tukang-tukang sihir. Secara khusus kalau di sini disebutkan wanita-wanita yang mereka menghembuskan atau meniupkan pada perkara-perkara yang mereka ikatkan dengan niat sihir, dengan niat mensihir. Yang sihir ada berapa kemarin? 2. Ya, sihir apa dan apa? Sihir hakiki dan sihir takhyili, ya. Sihir hakiki dan sihir takhyili. Sihir hakiki, sihir yang beneran. Seperti ini misalnya yang disebutkan dalam ayat ini. Para tukang sihir mengikat, ya, di dalam tali-tali yang mereka ikatkan, ya, misalkan apa? Ya, benang. Ya, pernah kita mendapati anak-anak, ya. Pernah ada orang datang ke rumah saya itu membawa 1 rangsel, 1 tas gudeg, jimat-jimat dan keris, batu-batu dan lain sebagainya. Minta dibacakan Al-Quran terus dibakar. Ternyata apa di situ saya buka, masya Allah, banyak sekali macam-macamnya. Di antaranya ikatan-ikatan tadi. Ada kertas yang segini kira-kira, ya, terus diikat-ikat. Di dalamnya kertas tadi bertuliskan Arab-Arab. Tulisannya Arab-Arab. Padahal kadang-kadang apa? Tulisan Arabnya hanya karangan-karangan. Sin, 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 jim. Jim, 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 dot. Misalkan. Kayak gitu kok untuk apa? Jimad. Hah? Apa gunanya? Terus dikantongi biar selamat. Siapa yang memberi keselamatan? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi jimatnya, tulisannya apa? Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Masya Allah, nyanyian balonku ada 5 ditulis, terus diikat pakai benang tebal, ikatannya masya Allah, kantongi. Jimatnya apa? Balonku ada 5. Subhanallah. Gara-gara ditulis dengan Arab, orang itu nggak tahu ternyata ini tulisannya balonku ada 5, rupa-rupa. Masya Allah, kayak gitu jadi jimat. Dianggap menyelamatkan atau memberikan kebaikan. Subhanallah. Baik, tapi itu diantara apa? Tipu daya iblis dalam masalah sihir, ya, yang itu bisa membuat dengan izin Allah tentunya, ya, sihir-sihir mereka itu bisa membuat orang gelisah misalnya atau sakit, ya. Di sana ada sihir namanya sihir apa? Yang kedua tadi takhyili, sihir yang hanya khayalan. Sihir yang hanya khayalan, seperti tukang-tukang sihirnya Fir'aun yang menipu Nabi Musa.
bahwa tali-tali yang mereka lemparkan itu siapa itu? Bahwa tali yang mereka lemparkan jadi apa? Hah? Subhanallah. Jadi ular. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Dikhayalkan di mata, di hadapan pandangan Nabi Musa seolah tas'a. Seolah apa? Berjalan hidup. Masya Allah. Yukhayyal, hanya dikhayalkan. Padahal ular beneran apa bukan? Bukan. Jadi mata-mata orang-orang yang kumpul kala itu termasuk Nabi Musa ditipu. Ya, ditipu. Maka juga seperti kalian mungkin pernah melihat ya, orang mengeluarkan dari dompet atau dari kotak kayak gini. Ini daun itu akasia bawa sini, daun pisang bawa sini, masukkan. Wah, masukin terus dia tipu, kita ditipu atau kalian ditipu. Nih, tak kasih jadi uang. 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Itu apa? Sihir takhili, penipuan mata saja. Nah, kita berlindung kepada Allah dari itu semuanya. Dan yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan orang yang hasad apabila dia hasad. Dari keburukan orang yang hasad apabila dia hasad. Yani wa min syarri hasidin mubghidin linnasi ala ma wahabahumullahu min ni'am. Dari kejelekan orang yang hasad, yaitu orang yang murka, marah, jengkel kepada manusia. Ini orang yang hasad. Orang yang hasad itu orang yang murka, marah, jengkel kepada manusia karena sesuatu yang Allah berikan kepadanya berupa nikmat. Lihat temannya ya punya apa? Punya ini, punya itu, kok saya nggak punya ya? Akhirnya kita jengkel sama dia. Padahal dia bisa punya seperti itu dari mana? Dari Allah, lewat orang tuanya atau lewat siapa yang memberinya itu. Tapi semata-mata itu pemberian Allah. Kok orang ini diberi harta yang banyak terus kita marah sama dia? Ini namanya apa? Hasad. Jadi orang itu nggak salah. Orang tersebut nggak salah, kita jengkel kepadanya. Ada temanmu menghafal 5 kali hafal, jengkel. Harusnya apa? Harusnya apa? Senang, alhamdulillah temanku menghafal 5 kali sudah hafal. Bukan malah jadi bahan apa namanya? Fitnah. Yang ini mungkin, sangat mungkin muncul pada diri para penuntut ilmu. Melihat temannya berprestasi, hafalannya kuat, pamer dia itu. Loh, hafalan itu harusnya dikuatkan. Giliran temannya hafalannya kuat, malah katanya riak dia itu, sum'ah dia itu. Paham? Nah, ini namanya orang apa? Hasad. Atau temanmu ada kiriman jajan, semoga Allah menjaga kita dan seluruh kaum muslimin, amin. Dan segera Allah angkat wabah ini, amin ya rabbal alamin. Dikirimi 1 kotak, alhamdulillah temanku dikirimi jajan 1 kotak. Ya Allah, berikanlah tambahan kepada temanku itu kirimannya, dan berikan kepadaku yang lebih baik. Begitu biar enggak hasad. Ya Allah, tambahkan kepada temanku itu kirimannya dan berikan kepadaku yang lebih baik. Hasad enggak kira-kira? Atau hilang enggak hasadnya?
Tapi kalau wah temanku dikirimi 1 kotak, aku kemarin cuman setengah kotak, muncul hasad. Terus syaitan membisikkan keburukan dan keburukan. Padahal teman kita nggak salah sama kita. Dia nggak salah sama kita, kok kita marah, kok kita jengkel sama dia. Wa min syarri hasidin idza hasad. Maka di antara obat agar kita ya tidak terus-menerus terbawa kepada hasad adalah apa? Pandai bersyukur. Pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta perlindungan kepada Allah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Di antara orang yang hasad, ya kita ini sangat mungkin kita menjadi orang yang hasad, maka kita berlindung kepada Allah darinya. Nah, itu pembahasan tentang surah yang agung ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala keburukan makhluk-makhluknya. Di antaranya keburukan malam, keburukan tukang sihir, dan keburukan orang yang hasad. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan membaca sekali lagi surah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. La tipis ya, jangan karena mau menebalkan qaf, la-nya jadi tebal, salah. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, tapi jangan salah juga, la-nya tipis, akhirnya qafnya juga tipis. Akhirnya qafnya juga tipis, salah juga ya. Tapi la-nya tipis, qafnya tebal. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Semoga Allah memberkahi dan merahmati kita dengan Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.